kitab Ibrani, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-15. Dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Saya baca dalam Alkitab terjemahan lama, berkata demikian. Ibrani pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-15. Tengokkanlah baik-baik, supaya jangan barang seorang tiada mendapat anugerah Allah, dan jangan barang sesuatu akar yang pahit tumbuh dan mengadakan kesusahan, sehingga orang banyak itu dinajiskannya. Terima kasih. Puji Tuhan, silakan. Firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar pada pagi hari ini adalah suratan dari Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Ibrani. Memang di dalam pembukaan atau pendahuluan kitab Ibrani ini tidak dicantumkan siapa penulis kitab ini. Sehingga di akhir zaman ini terjadi silang pendapat. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah suratan Apolos. Ada yang lain juga. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah suratan Paulus. Dan Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya dengan alasan mereka masing-masing. Di dalam penyelidikan mereka ada yang beralasan bahwa ini bukan suratan Paulus karena tata bahasanya. Tetapi sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Tuhan. Apa yang diwahyukan oleh Tuhan lewat pengajaran kabar pengantin Kristus. Ternyata bahwa benar kitab Ibrani ini adalah suratan dari Paulus. Tentunya kita harus buktikan di mana letaknya bahwa surat Ibrani ini adalah suratan Paulus. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, bahwa semua suratan Paulus itu ada tandanya. Dan itu dia sampaikan kepada jemaat yang ada di Tesalonika. 2 Tesalonika 3 ayat 17 dan ayat yang ke-18. Yang ke-17. Salam daripada aku ini. Salam daripada aku ini. Paulus, dengan bekas tanganku sendiri. Dengan bekas tangan Paulus sendiri. Yang menjadi tanda pada tiap-tiap surat kiriman. Yang menjadi tanda pada tiap-tiap surat kiriman, demikianlah tulisanku. Adalah kiranya anugerah Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Adalah kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kalimat ini juga ada pada Ibrani pasal yang terakhir, yaitu pasal 13 ayat 25. Adalah kiranya anugerah Allah menyertai kamu sekalian. Itulah membuktikan bahwa sekali lagi suratan Ibrani itu adalah suratan Rasul Paulus. Dan kalau kita perhatikan bagaimana Paulus mengungkapkan keadaan sidang jemaat yang ada di Ibrani. Pada mulanya bagaimana Paulus menilai jemaat yang ada di Ibrani ini. Mereka masih tergolong kanak-kanak rohani. Salah satu sifat dari kanak-kanak, tidak dapat menerima makanan yang keras. Sebab itu makanan yang lembut ditinjau dari sudut waktu. Kalau ditimbang lamanya, jemaat yang ada di Ibrani ini memang patut menjadi guru. Tetapi apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Ibrani 5 ayat yang ke-12 mulai? Yang ke-12. Jikalau ditimbang lamanya. Jikalau ditimbang lamanya atau ditinjau dari sudut waktu, patut kamu menjadi guru. Patut jemaat ini menjadi guru. Tetapi wajib pula orang mengajarkan kepadamu segala perkara alif bata dari firman Allah. Alif bata dari firman Allah yang berbicara tentang dasar-dasar firman Tuhan. Maka kamu telah menjadi seperti yang wajib mendapat air susu. Wajib mendapat air susu firman Tuhan yang lembut, bukan makanan yang keras. Dan bukannya makanan yang biasa. Jadi kita perhatikan,
Sama dengan jemaat yang ada di Korintus juga. Tadinya mereka kanak-kanak rohani. Sebagaimana yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Tapi bagaimana Paulus membimbing kehidupan mereka sehingga mereka menjadi dewasa rohani, dan buktinya dalam 2 Korintus 11 ayat yang kedua, bagaimana jemaat yang ada di Korintus dibawa pada peningkatan atau pendewasaan rohani, sehingga Paulus sendiri yang berkata, aku cemburu kepada kamu dengan satu cemburuan ilahi, sebab aku sudah tunangkan kamu dan memperhadapkan kamu seperti perawan yang suci kepada Kristus. Demikian juga dengan jemaat yang ada di Ibrani ini. Bagaimana Paulus mengajak mereka untuk berhenti dari pengajaran alif bata atau dasar-dasar firman Tuhan. Dalam pasal yang ke-6, Paulus mengajak mereka untuk melangsungkan kepada kesempurnaan. Sebab itu baiklah kita berhenti daripada menerangkan pengajaran Kristus yang mula-mula itu. Baiklah kita berhenti di dalam menerangkan pengajaran Kristus yang mula-mula itu. Langsungkanlah kepada kesempurnaan. Langsungkanlah kepada kesempurnaan. Janganlah lagi kita membubu alas, yaitu dengan pengajaran hal tobat daripada perbuatan yang membawa kepada mati, dan iman kepada Allah, dan pengajaran dari hal baptisan, dan dari hal meletakkan tangan atas orang, dan dari hal orang mati bangkit pula, dan hukuman yang kekal. Demikianlah kita berbuat kelak, jikalau diizinkan Allah. Jadi kita perhatikan bagaimana Paulus sekali lagi mengajak jemaat yang ada di Ibrani untuk melangsungkan kehidupan rohani, untuk dibawa pada kesempurnaan. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan kita puas, jangan kita bangga sudah dibaptis dengan air, tetapi kita akan ikuti penjelasan bagaimana kita harus beroleh anugerah Allah, anugerah Roh Kudus yang akan membawa kita kepada pendewasaan rohani. Sama dengan jemaat yang ada di Ibrani, mereka mendengar nasihat Paulus. Mereka tidak hanya berhenti pada pengajaran dasar, tapi mereka melanjutkan atau melangsungkan iman mereka, sehingga mereka dibawa pada pendewasaan rohani dan terbukti. Pada pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-22, Paulus katakan bahwa kamu sudah datang ke negeri Allah yang hidup, yaitu Yerusalem yang di sorga, dan kepada perhimpunan berlaksa-laksa malaikat. Ibrani 12 ayat yang ke-22. Tetapi kamu sudah datang ke Gunung Sion. Kamu sudah datang ke Gunung Sion. Dan ke negeri Allah yang hidup. Ke negeri Allah yang hidup. Yaitu Yerusalem yang di surga. Yerusalem di surga, bukan Yerusalem yang ada di Timur Tengah. Dan kepada perhimpunan berlaksa-laksa malaikat. Dan kepada perhimpunan berlaksa-laksa malaikat. Suratan ini ditujukan kepada jemaat yang ada di Ibrani yang masih hidup pada waktu itu. Tidak mungkin Paulus menyuratkan kepada orang yang sudah mati. Tapi sekali lagi kepada jemaat yang ada di Ibrani, bagaimana mereka sampai ke Yerusalem yang di surga. Bapak Ibu Saudara, tentunya lewat karunia yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan mereka. Tidak menutup kemungkinan juga bagi Bapak Ibu, saya dan saudara, kalau kita dilengkapi dengan karunia penglihatan, Tuhan bisa bawa kita, Tuhan bisa ajak kita sebagaimana Rasul Paulus, sebagaimana Rasul Yohanes, di mana Tuhan boleh mengajar mereka dengan karunia yang mereka miliki. Sama dengan jemaat yang ada di Ibrani, roh mereka lah yang dibawa sampai ke Yerusalem yang di sorga. Tentunya Paulus yang menerima wahyu pada waktu itu juga melihat akan hal itu, sehingga dia ungkapkan, kamu sudah datang ke negeri Allah yang hidup, yaitu Yerusalem yang di sorga. Ini berkat anugerah Allah, ini berkat anugerah Roh Kudus
yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan jemaat yang ada di Ibrani. Sebab itu dalam ayat ini dikatakan, tengoklah baik-baik, supaya jangan barang seorang tiada mendapat anugerah Allah. Saudara, kepada jemaat yang ada di Efesus, bagaimana Paulus mengungkapkan bahwa jemaat yang ada di Efesus diselamatkan karena dengan anugerah Allah. Efesus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-8. Karena dengan anugerah itu kamu diselamatkan oleh sebab iman. Dengan anugerah itu kamu diselamatkan oleh sebab iman. Maka hal itu bukannya pekerjaan kamu, Hal itu bukan pekerjaan kita manusia, melainkan karunia Allah. melainkan karunia atau pemberian Allah. Kalau kita hubungkan dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan Yesus, tapi akulah yang memilih kamu, supaya kamu pergi dan mengeluarkan buah, dan buahmu itu kekal, sehingga apa yang kamu pohonkan kepada Bapa atas namaku, maka Dia akan mengaruniakan itu kepadamu. Jadi bukan karena kita, tapi karena anugerah Allah. Anugerah itu adalah satu pemberian dari atasan kepada bawahan. Demikian juga dengan anugerah Roh Kudus. Berbicara tentang anugerah Allah di sini adalah berbicara tentang anugerah Roh Kudus. Dan ini merupakan hukum yang berlaku di zaman Roh Kudus. Pada waktu hari Pentakosta, di mana murid-murid yang berhimpun ada kurang lebih 120. Bapak Ibu Saudara, waktu itu Roh Kudus dicurahkan, sehingga perhimpunan di Yerusalem pada waktu itu mulai berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa yang diilhamkan oleh Roh untuk bertutur, bukan dipelajari, sehingga mendatangkan apa yang disebut dalam Kisah 2 ayat 12-13, membuat orang tercengang-cengang. Tapi ada juga yang menganggap bahwa perhimpunan itu adalah perhimpunan orang-orang yang mabuk. Kisah 2 ayat 12-13. Yang ke-12, maka tercengang-cenganglah mereka itu sekalian. Tercengang-cengang orang yang datang merayakan hari Pentakosta melihat kejadian yang terjadi di Yerusalem, Serta berkacau bilau, sehingga berkata seorang kepada seorang, apakah maknanya ini? Apakah artinya ini? Apakah maknanya ini? Tapi orang lain mengolok-olokkan katanya, Tapi ada yang mengolok-olokkan katanya, orang ini penuh dengan air anggur manis. orang ini penuh dengan air anggur manis. Jadi ada yang menganggap pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem, sehingga orang-orang yang 120 murid ini berkata-kata dengan berbagai bahasa adalah orang-orang yang sudah mabuk. Tapi Petrus yang menerima Roh Kudus, salah satu yang menerima Roh Kudus pada waktu itu, dia berdiri dan dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Satu hal yang luar biasa, sudah tidak ada rasa takut lagi di dalam kehidupannya. Urat takut putus, Bapak Ibu Saudara, sehingga pada waktu dia menyampaikan firman Tuhan, dia menuding orang-orang yang datang pada waktu itu, Yesus Kristus Tuhan yang kamu salibkan itu. Tidak ada ketakutan bagi dia, karena roh yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupannya adalah satu roh kuasa. Kisah 2 ayat 35, 36. 35, sehingga aku menaklukkan segala musuhmu menjadi alas kakimu. Sebab itu hendaklah diketahui oleh segala isi rumah Israel. Hendaklah diketahui oleh segala isi rumah Israel. Dengan yakin Bahwa bahwa Allah sudah menjadikan Yesus itu Tuhan dan Kristus. Allah itu sudah menjadikan Yesus itu Tuhan dan Kristus. Yaitu Yesus itulah yang kamu ini salibkan. Yaitu Yesus yang kamu salibkan. Tapi Bapak Ibu Saudara mendengar khotbah yang disampaikan oleh Rasul Petrus yang dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus.
Bukan mereka datang lagi untuk menangkap Petrus, tapi ada penyesalan di dalam kehidupan mereka. Ada kepedihan di dalam kehidupan mereka mendengar khotbah yang diurapi. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain dalam ayat 37-38. Hai tuan-tuan dan saudara sekalian, apakah yang wajib kami perbuat? Petrus mengungkapkan rahasia keselamatan di zaman Roh Kudus. Ayat 38, hendaklah kamu bertobat, berbaptis masing-masing kamu dengan nama Yesus Kristus akan jalan keampunan dosa, lalu kamu beroleh anugerah Roh Kudus. Jadi anugerah Allah yang dimaksud dalam ayat kita, ayat pembacaan pokok berbicara tentang anugerah Roh Kudus. Karena kita hidup di zaman Roh Kudus ini. Sehingga kita lihat orang kafir juga menerima akan anugerah Roh Kudus. Apa yang terjadi di rumah Cornelius. Dia adalah orang yang setia berdoa. Dia adalah orang yang rajin memberi sedekah, berkorban. Sehingga pada waktu dia berdoa pukul 3, Bapak Ibu Saudara, maka Tuhan datang kepadanya, mengutus malaikat dan mengungkapkan bahwa doanya, sedekahnya sudah menjadi peringatan kepada Allah. Tuhan tidak inginkan apa yang dilakukan oleh Cornelius ini menjadi sia-sia. Karena sia-sia dia lakukan itu kalau dia tidak menggenapi kebenaran firman Tuhan, yaitu lewat baptisan air. Sebab itu Petrus yang sudah menerima tongkat estafet pelayanan lewat Matius 28 ayat 18-20. Maka dia disuruh untuk panggil lewat orangnya Cornelius. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Petrus datang di rumah Cornelius dan dia menyampaikan firman Tuhan. Sementara dia berkhotbah, maka turunlah Roh Kudus kepada orang-orang isi rumah Cornelius yang tadinya mereka adalah orang kafir. Di luar Israel adalah kafir, itu pengertiannya. Dan apa yang terjadi kita baca dalam Kisah 10 ayat 45. Yang ke-45, maka segala orang yang beriman yang menurut adat bersunat, seberapa banyak yang datang menyertai Petrus, tercengang-cenganglah. Tercengang-cengang Sebab di atas orang kafir juga dicurahkan anugerah Roh Kudus. kepada orang kafir juga dicurahkan anugerah Roh Kudus. Dengan bukti mereka berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa. Itulah anugerah Roh Kudus yang diberikan juga kepada Bapak, Ibu, saya dan saudara sebagai orang kafir. Karena kalau kita baca dalam Amos 3 ayat 2, semua bangsa yang ada di dalam dunia, hanya umat Israel yang dikenal oleh Tuhan. Mereka adalah umat pilihan Allah. Jadi di luar Israel adalah kafir, termasuk Bapak, Ibu, saya dan saudara. Tapi sebagaimana orang-orang yang ada pada rumah Cornelius sebagai orang kafir menerima apa yang dijanjikan oleh Tuhan, begitu juga dengan Bapak, Ibu, saya dan saudara. Untuk itu Bapak, Ibu, saudara, anugerah Roh Kudus itu dimulai dari baptisan Roh dan kepenuhan Roh. Dan itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Kita perhatikan sebelum Rasul Petrus menerima Roh Kudus, meskipun dia dekat dengan Tuhan, tapi mudah untuk menyangkal Tuhan. Buktinya pada waktu dayang-dayang datang, engkau juga murid Tuhan. Dia bilang, bukan. Kedua kali, sampai ketiga kali dari logat bicaramu, engkau menunjukkan bahwa engkau murid Tuhan. Sampai dia bersumpah dan seolah-olah dia tidak mengerti apa yang dikatakan oleh dayang kepadanya. Ayam pun berkokoklah. Saudara, kenapa Petrus yang dekat dengan Tuhan sebegitu mudah untuk menyangkal Tuhan? Demikian juga dengan Yudas Iskariot. Saudara, menjual gurunya, menjual Tuhan Yesus.
Itu diakibatkan sekali lagi karena mereka belum menerima anugerah Roh Kudus. Nanti setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, sesuai dengan janjinya dalam Lukas 24 ayat 49, tumbuh di loteng Yerusalem. Pekerjaan yang memang tidak mudah untuk menunggu, apalagi waktu itu kurang lebih 10 hari. 40 hari Tuhan Yesus berada di bumi setelah dia bangkit, lalu dia naik ke sorga. 10 hari dengan tekunnya murid-murid menanti apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Lukas 24 ayatnya yang ke-49. Dan tengoklah, aku ini menurunkan ke atasmu perjanjian Bapakku, tetapi kamu ini nantilah di dalam negeri ini, sehingga kamu dilengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Jadi kita lihat kuasa yang dijanjikan dilengkapi dengan kuasa. Karena Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu adalah suatu kuasa yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus itu baptisan roh seperti dalam Yahya 3 ayat 5. Lahir baru daripada air yaitu baptisan air. Lahir baru daripada roh yaitu baptisan roh. Kalau baptisan air itu dilakukan oleh hamba Tuhan, oleh pendeta. Tetapi untuk baptisan roh itu dikerjakan oleh Tuhan. Kisah 1 ayatnya yang kelima. Kisah 1 ayatnya yang kelima. Karena ya Karena Yahya membaptiskan orang dengan air. Yahya, Yohanes Pembaptis sebagai hamba Tuhan membaptis orang dengan air. Tetapi kamu ini akan dibaptiskan dengan Roh Kudus dalam sedikit hari lagi. Kamu akan dibaptis. Siapa pembaptis agung Roh Suci? Saudara, sebagaimana ungkapan juga Yohanes Pembaptis dalam Matius 3 ayat 11. Dia membaptiskan dengan air, tetapi yang akan datang, yang berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus, dialah pembaptis agung Roh Suci. Ayat yang ke-11. Sungguh pun aku ini membaptiskan kamu dengan air. Yohanes Pembaptis berkata, sungguh pun aku ini membaptiskan kamu dengan air Supaya kamu bertobat. Tetapi orang yang akan datang kemudian daripadaku. Orang yang dimaksud di sini adalah berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Ialah lebih berkuasa daripadaku. Ia lebih berkuasa daripadaku. Maka janganlah berlayak aku menjadi pengangkat kasutnya. Ialah akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan api. Ia yang akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus. Kristus adalah pembaptis agung Roh Kudus. Dan pada waktu kita dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa yang diilhamkan oleh Roh untuk bertutur, berarti kita menerima kuasa yang dari Tuhan. Sehingga itu terbukti Bapak Ibu Saudara. Karena Kisah 1 ayat 8, apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan beroleh kuasa. Dan kamu akan menjadi saksi bagiku, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi Roh Kudus itu adalah roh kuasa yang memberikan keberanian, termasuk Rasul Petrus. Sekali lagi, pada waktu Tuhan Yesus ditangkap, dia menyangkal Tuhan, berkata sampai bersumpah, sungguh aku tidak kenal dia. Tetapi setelah dia dipenuhi dengan Roh Kudus, sekali lagi ketakutan hilang. Dia berkhotbah dengan luar biasa. Dia berkhotbah dengan urapan yang daripada Tuhan. Sama juga di rumah Kornelius demikian. Tadinya dia bingung dengan pernyataan Tuhan. Pada waktu dia mau menunggu makan karena lambat makanan disajikan pada waktu itu, saudara, maka Petrus terlelap, dia tidur, lalu dia mimpi, di mana mimpi itu didatangkan kepadanya binatang yang haram, karena memang masa peralihan mereka hidup transisi. Lalu Tuhan suruh sembelih. Petrus menjawab, dia belum pernah menyembelih binatang yang haram. Tapi Tuhan katakan di dalam Kisah 10 itu, apa yang dihalalkan oleh Allah jangan diharamkan oleh manusia.
Lalu datang orang-orang yang disuruh oleh Cornelius mengungkapkan, karena Cornelius ini sekali lagi adalah orang kafir. Lalu dia memahami yang dimaksud tadi adalah orang-orang kafir. Kita tadinya najis juga, tapi sudah dihalalkan oleh Allah. Sehingga sebenarnya Petruslah yang pertama-tama melayani orang kafir dalam hal ini. Cornelius dan seisi rumahnya. Dan luar biasa, sementara dia berkhotbah, orang penuh dengan Roh Kudus, orang menerima anugerah Allah. Sebab itu dalam ayat ini, jangan sampai kita tidak mendapatkan anugerah Allah. Saudara, anugerah Allah itu, Roh Kudus itu tidak dapat dibeli dengan uang. Seperti Simon, saudara, tadinya dia tukang sihir, dia banyak uang. Dia melihat Petrus, Yahya tumpang tangan orang penuh dengan Roh Kudus. Dia coba-coba mensodorkan uangnya. Berikan aku Roh Kudus. Dan apa yang dikatakan oleh Rasul pada waktu itu dalam Kisah 8 kalau tidak salah, di sana dikatakan binasalah uangmu. Kisah pasal 8 ayat yang ke-18. ya. Apabila dilihat oleh Simon bahwa Roh Kudus itu dikaruniakan oleh sebab rasul-rasul meletakkan tangannya ke atas orang, maka diunjukkannya uang kepada keduanya serta berkata, berilah kiranya aku juga kuasa itu, supaya ke atas barang siapa yang aku letakkan tanganku, ialah beroleh Roh Kudus. Tetapi berkatalah Petrus kepadanya, binasalah uangmu ini beserta dengan engkau, sebab sangkamu anugerah Roh Allah dapat dibeli dengan uang. Anugerah Roh Allah itu tidak dapat dibeli dengan uang. Karena ayat sebelumnya, coba kita baca ayat 17, bagaimana kedua rasul ini menumpang tangan kepada orang lain dan mereka menerima Roh Kudus. Yang ke-17, sebab itu kedua rasul itu meletakkan tangannya ke atas mereka itu, lalu mereka itu pun beroleh Roh Kudus. Jadi mereka hanya tumpang tangan. Orang-orang beroleh anugerah Roh Kudus. Sehingga Simon ini dia sodorkan uang, berikan aku juga. Lalu kedua rasul itu berkata, binasalah uangmu. Engkau sangka anugerah Roh Kudus itu dapat dibeli dengan uang. Anugerah Roh Kudus itu dapat dibeli dengan penyerahan kita. Yang belum menerima anugerah Roh Kudus, kita berusaha dengan penyerahan kita. Sehingga apa yang dikatakan oleh Daud dalam Mazmur 51 ayat 19. Tuhan tidak menghinakan hati yang hancur, melainkan dia menghargai hati yang hancur. Coba kita baca ayat itu. 16. Adapun persembahan yang kesukaan Allah, Persembahan yang menjadi kesukaan Allah, yaitulah hati yang pecah, yaitu hati yang pecah. maka tiada engkau ya Allah menghinakan hati yang hancur lulu adanya. Jadi Tuhan tidak menghinakan hati yang hancur lulu adanya. Jadi kita perhatikan dalam Mazmur 34 juga apa kata Daud ayat 19. 19. Maka Tuhan itu hampirlah pada segala orang yang hancur hatinya, Orang yang hancur hatinya, dan akan orang yang lulu lantak hatinya pun ditolongnya. lulu lantak. Orang yang hancur hati biasa mengeluarkan air mata. Kalau ada yang putus dengan pacarnya, hancur hati, menangis. Itulah bukti hancur hati. Dan Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita untuk menerima anugerah Roh Kudus, kita harus hancur hati kita. Kita menangis kepada Tuhan, artinya menyerah dengan bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena untuk menerima anugerah Roh Kudus ini sekali lagi perlu ada penyerahan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana murid-murid yang menerima anugerah Roh Kudus, pengorbanan mereka. Kalau mereka tidak tekun, ini 10 hari menunggu. Mungkin 2-3 hari bosan, mana itu janji. Tapi mereka tetap bertekun Bapak Ibu Saudara. Menunggu akan janji Tuhan. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu Saudara. Untuk menunggu akan janji Tuhan. Memang seperti ayat firman Tuhan tadi. Bagaimana Petrus menumpangkan tangan,
orang penuh dengan Roh Kudus. Saudara, tapi ada juga seperti dalam Kisah 10 tadi, tanpa tumpang tangan, orang-orang yang ada di rumah Kornelius penuh dengan Roh Kudus. Jadi kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, banyak cara Tuhan untuk melakukan janjinya, untuk memberikan janjinya di dalam kehidupan kita. Yang penting Bapak Ibu Saudara, janjinya bahwa Dia akan menganugerahkan kita anugerah Roh Kudus. Itulah sebabnya kita perlu merebut itu, mulai dari baptisan roh dengan tanda berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa. Saya waktu sekolah Alkitab, hamba-hamba Tuhan sudah tumpang tangan, karena memang disitulah, saudara, waktu Beston kita berusaha untuk mendapatkan, tapi ya sudah maaf bicara keluar air mata, bahkan tanpa sadar keluar air hidung, tapi tidak dapat juga. Justru saya berdoa sendiri, tiba-tiba saya mulai berkata-kata dengan berbagai bahasa yang saya tidak pelajari. Saya syukuri, dan itulah cinta saya yang mula-mula maunya mau berdoa, maunya mau sembahyang, maunya mau beribadah. Itu orang yang mengalami kasih yang mula-mula merasakan anugerah Allah. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, anugerah Allah sekali lagi mulai dari baptisan roh, kepenuhan roh, baru menuju pada karunia-karunia Roh Kudus. Karunia-karunia Roh Kudus itu merupakan anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Mulai dari karunia perkataan hikmat, karunia perkataan marifat, dan karunia membedakan segala roh. Dan ini diperuntukkan kepada hamba-hamba Tuhan. Karena karunia perkataan hikmat itu bagaimana cara untuk menyusun khotbah. Dan karunia perkataan marifat bagaimana cara untuk menyajikan, untuk menyampaikan firman Tuhan secara sistematis sehingga jemaat atau orang yang mendengar firman Tuhan itu memahami. Dan ada karunia membedakan segala roh. Karena ada 3 roh yang bekerja. Ada roh Allah atau Roh Kudus, ada roh emosi atau roh manusia, ada roh iblis atau roh setan. Ketiga-tiga ini bekerja. Yang ditertibkan adalah roh manusia dan roh iblis. Kalau roh Allah itu memang dia tertib, dia mendatangkan sejahtera di dalam kehidupan kita. Lalu ada karunia iman, karunia mujizat, dan karunia kesembuhan. Kalau itu terjadi, dan itu akan terjadi di akhir zaman ini, sebagaimana yang berlaku pada gereja hujan awal, timbul ketakutan kepada sidang jemaat, sehingga berlaku harta Tuhan menjadi milik bersama. Coba kita baca Kisah 2 ayat 42 mulai. Ayat ke-42. Maka mereka itu pun bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul atau pengajaran yang diwahyukan oleh Tuhan. Dan di dalam persekutuan. Dalam persekutuan. Dan di dalam hal memecahkan roti dan doa. Memecahkan roti dan doa, dalam hal ini perjamuan suci. Maka datanglah ketakutan ke atas tiap-tiap orang. Datang ketakutan kepada orang-orang jemaat pada waktu itu. Dan banyaklah mujizat dan tanda ajaib diadakan oleh rasul-rasul itu. Mujizat dan tanda ajaib yang dilakukan oleh rasul-rasul. Maka sekalian orang yang percaya itu adalah bersama-sama. Sekalian orang yang percaya adalah bersama-sama. Dan segala milik itu dipunyainya bersama-sama. Segala miliknya dipunyainya bersama-sama. Maka dijualkannya harta bendanya. Dijualkan harta bendanya. Dan dibagi-bagikannya di antara sekalian orang, sekedar kekurangan masing-masing. Jadi kita akan menuju ke sana juga Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kegerakan rohani yang terjadi pada gereja hujan awal. Dengan mujizat tanda ajaib yang dilakukan oleh para rasul pada waktu itu. Menimbulkan ketakutan bagi sidang jemaat. Mereka jual harta kekayaannya. Dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan melalui rasul, termasuk Rasul Petrus. Dan ingat, luar biasa kuasa Tuhan yang terjadi. Jangan sampai melakukan kesalahan.
Contoh dan ini kenyataan dalam Kisah pasal yang kelima. Ananias dan Safira melakukan kesalahan yang sepele. Hanya berdusta. Ya mungkin karena gengsi. Datang kepada Petrus dan Petrus katakan, sebelum tanah itu dijual, itu adalah milik atau hakmu. Sesudah tanah itu dijual, itu juga adalah hakmu. Tetapi kenapa kamu mendustai Roh Kudus? Karena Om Ananias dan Tante Safira ini bersekongkol, bersepakat. Rugi kita mau kasih semua. Separuh saja. Jadi datanglah mereka supaya tidak kentara kesekongkolannya satu-satu. Om Ananias yang datang dulu ini, kami sudah jual sebidang tanah, ini semua harganya. Mati. Datang lagi istrinya. Apakah suami saya sudah membawa seluruh harga tanah kami? Oh, lihat bekas tapak kaki orang yang membawa mayat suamimu. Mati juga dia. Mendustai, saudara. Berdusta mati. Karena kuasa Tuhan yang bekerja, dan itu juga yang akan terjadi di akhir zaman ini dengan kegerakan rohani yang besar. Lalu karunia selanjutnya, kalau karunia yang pertama, yang ketiga tadi, karunia perkataan hikmat, karunia perkataan marifat, karunia membedakan segala roh, itu disebut kehidupan gereja pengantin. Lalu yang kedua, karunia iman, karunia mujizat, karunia kesembuhan, pergerakan gereja pengantin. Dan yang ketiga, golongan yang ketiga, karunia nubuatan, karunia lidah atau bahasa roh. Karunia lidah yang diartikan itu adalah pernafasan. Sehingga kalau karunia itu berjalan sebagaimana mestinya, gereja pengantin akan hidup, bergerak, dan bernafas. Jadi kalau kita tidak menyembah Tuhan lagi, ya lama-lama kita mati, tidak bernafas. Doa merupakan nafas kita. Penyembahan kita kepada Tuhan merupakan nafas. Kalau itu kita tidak lakukan, jadi seperti jemaat yang ada di Sardis. Hidup secara jasmani, tetapi mati rohani. Tapi mari kita mau bangkitkan kehidupan rohani kita, Bapak Ibu Saudara, dengan merebut akan anugerah Roh Kudus ini. Cuma dengan penyerahan kita. Dan pada waktu yang kita tidak sangka, Tuhan akan menganugerahkan itu. Sebab itu dalam ayat pembacaan pokok kita, tengoklah baik-baik, supaya jangan barang seorang tiada mendapat anugerah Allah. Dan jangan barang sesuatu akar yang pahit tumbuh dan mengadakan kesusahan, sehingga orang banyak itu dinajiskan. Memang kesalahan akan terjadi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tapi celaka bagi dia yang menyebabkan. Matius 18 ayatnya yang ke-7. Matius 18 ayat yang ke-7. Wahai atas dunia oleh karena mendatangkan kesalahan. Kecelakaan, wahai atau celaka bagi dunia yang mendatangkan kesalahan. Karena tak dapat tiada bahwa kesalahan itu akan datang. Kesalahan itu akan datang. Tetapi wahai atas orang yang menyebabkan kesalahan. Wahai atau celaka bagi orang yang menyebabkan kesalahan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita semua melihara kehidupan kita ini. Jangan sampai kita yang menyebabkan kesalahan. Tetapi mari kita berusaha jangan sampai ada akar pahit. Karena kalau Roh Kudus menjadi milik dan bagian kita, kita akan senantiasa menerima petunjuk-petunjuk dari Tuhan. Itulah yang dimaksud oleh Paulus. Berjalanlah kamu di dalam roh, supaya tabiat duniawi tidak kamu genapkan. Coba kita perhatikan ayat itu. Galatia 5 ayat yang ke-16. Ya, Galatia 5 ayat 16. Tetapi demikian inilah kataku. Demikianlah ini kataku. Berjalanlah kamu dengan roh. Berjalanlah kamu di dalam roh. Niscaya kehendak tabiat duniawi itu tiada akan kamu genapkan. Kalau kita berjalan menurut tabiat roh,
Artinya kita berjalan menurut petunjuk-petunjuk Tuhan dengan karunia-karunia yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Saya teringat pada waktu saya masih melayani di pinggiran kota Manado, Bapak Ibu Saudara, jemaat saya yang memang luar biasa karunianya. Apa saja Tuhan tunjukkan kepadanya. Hidupnya sederhana, tapi punya hubungan dengan Tuhan luar biasa. Dia berkhotbah, Tuhan tunjukkan poster, mulai dari saudara-saudara dan seterusnya. Ada orang yang tawarkan dia untuk menjahatkan dia, tapi ada tangan yang melambaikan tangan, jangan ikut, karena memang dia mau dijahatkan. Orang simpan barangnya, baik itu pulpen kah, mereka simpan yang mereka anggap tidak mungkin dia dapat. Dia diam-diam sudah taruh di kantongnya. Saudara, suatu waktu dia ke pasar, ada akrobat, dia tengking, saudara, tidak jadi-jadi. Akhirnya si pemain akrobat ini bilang, ya di sini ada yang lebih kuat dari saya, mohon kerjasama. Dia pikir dia juga pakai, padahal dari Tuhan, luar biasa. Dan memang kalau itu kembali, itulah kabar pengantin mula-mula Bapak Ibu Saudara. Tidak akan terjadi perselisihan dan sebagainya, karena kita berjalan menurut petunjuk Tuhan, bukan menurut keinginan kita manusia. Jadi roh itu yang akan memimpin kita, sehingga itulah yang mendatangkan sejahtera. Dan firman Tuhan pada saat ini mengajak kepada kita untuk menerima anugerah Roh Kudus ini, supaya tidak ada akar pahit yang timbul di dalam kita yang akan mendatangkan orang lain itu dinajiskan, melainkan semua kita akan memperoleh berkat yang daripada Tuhan. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita sempurnakan ibadah kita pada pagi hari ini. Tak